Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita masih membahas tafsir Al-Quranul Karim, dan kita masuk pada surah An-Nas. Akan tetapi Suratun Nas ini sangat erat kaitannya dengan surat sebelumnya, Suratul Falaq. Sehingga dua surat ini para ulama menyebutnya dengan muawwidhataini, dua surat perlindungan. Sehingga kalau kita membahas tentang keutamaan Suratun Nas, selalu diikutkan dengan Suratul Falaq. Dan Nabi SAW selalu membaca dua surat ini, terutama apabila Nabi SAW sebelum tidur mengajarkan kepada kita untuk membaca dua surat ini. Dan itu berdasarkan hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, kana idza awa ila firashihi kulla lailatin. Nabi itu kalau menuju pembaringannya, dan itu setiap malam, jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Jadi Nabi SAW kemudian merapatkan kedua telapak tangannya, kemudian meniupnya, kemudian membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, thumma yamsahu bihi ma mastata'a min jasad. Maka Rasul mengusap seluruh jasad. Dan itu dilakukan salasa marrat, 3 kali. Untuk apa gunanya? Nanti kita akan jelaskan faedah. Kemudian juga Nabi SAW memerintahkan Uqbah ibn Amir, seorang sahabat, untuk membaca dua surat ini selesai sholat. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian juga Nabi SAW memerintahkan kita dalam zikrul masa'i was sabah, zikir petang dan pagi atau pagi dan petang, itu membaca dua surat ini, Qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq. Bahkan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an menceritakan Nabi SAW selalu membaca surat ini untuk menghindari penyakit ain.
yang ditimbulkan dari jin dan juga manusia. Artinya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membaca dan menggandingkan dua surat ini, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Makanya sekali lagi ulama menyebutnya muawwidhataini, dua surat perlindung, dan banyak keutamaan lain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyebutan muawwidhataini ini berdasarkan riwayat Abi Dawud dan juga Tirmidzi dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, di mana dia mengatakan amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidzat ay ayatus surataini wa fi riwayatin bil muawwidataini fi duburi kulli shalah. Rasul memerintahkan kepadaku untuk membaca ayat-ayat perlindungan dalam riwayat muawwidhataini. Jadi Rasul yang menyebutnya bahwa suratul Nas dan suratul Falaq itu memang dua surat perlindungan. Perlindungan dari apa? Nanti kita jelas. Baik, suratul Falaq ini atau suratul Nas, dua surat ini, ada yang mengatakan bahwa keduanya Makkiyah dan ada yang mengatakan keduanya Madaniyah. Tentu hasba asbabin nuzul, tergantung sebab turunnya kenapa. Tapi sebelum saya menjelaskan suratul Nas biar tertib dari segi pembahasan, maka kita akan dahulukan suratul Falaq kemudian suratul Nas. Kenapa? Karena di dalam dua surat ini Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan kepada kita tentang musuh-musuh manusia. Manusia itu punya banyak musuh. Dan musuh manusia itu adalah ma khalaq, yang Allah ciptakan dari keburukan, min syarri ma khalaq. Tetapi dari keburukan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang paling bahaya bagi manusia itu ada 4. Dan itu nanti disebutkan dalam dua surat ini. Apa saja 4 perkara. Tetapi yang paling bahaya adalah musuh atau keburukan yang muncul dari luar manusia. Kemudian yang lebih bahaya lagi adalah musuh yang memang sudah ada pada diri manusia itu sendiri. Karena keburukan itu ada 2 yang harus kita perangi. Ada keburukan musuh dari luar, dan itu disebutkan dalam suratul Falaq. Ada musuh yang merupakan keburukan dari dalam manusia itu sendiri, yang nanti disebutkan dalam suratul Nas. Itu paling bahaya. Kalau kita menundukkan 4 keburukan ini, kejahatan ini, dan kita bisa melawannya, maka kita telah melindungi diri dari semua keburukan yang lainnya. Makanya surah ini disebut 2 surat perlindungan. Baik. Suratul Falaq secara tertib Al-Quran, maka dia masuk pada surat yang ke-113 dengan jumlah ayat 5. Kalau suratul Nas kan 6, dengan jumlah kalimat 23 dan jumlah huruf 71.
Kalau kita gabungkan antara suratul Falaq dengan suratul Nas, berarti ayatnya semua 11. Ada makna dari 11 ayat ini. Nanti saya jelaskan. Kenapa 11 ayat? Kalau digabungkan suratul Falaq dengan suratul Nas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun asbab nuzul yang menentukan apakah suratul Falaq dan An-Nas ini Makkiyah atau Madaniyah, begini. Bagi ulama yang mengatakan bahwa dua surat ini adalah Makkiyah karena dua surat ini turun setelah surah Al-Fil dan surah Quraisy, dan dua surat ini turun sebelum hijrah. Adapun suratul Fil ma'ruf, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Menceritakan tentang ashabul fil, pasukan gajah yang dipimpin Abrahatul Asra. Kemudian dalam surah Al-Quraisy setelah fil kan turun surah Quraisy, karena peristiwa ashabul fil itu untuk li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-sayf. Baru di ujung ayat Allah mengatakan falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Ya, dengan peristiwa ashabul fil, dihancurkannya Abrahatul Asram, maka Allah berikan keamanan kepada penduduk Quraisy sehingga mereka berjalan ke sana kemari tidak ada yang mengganggu. Wa amanahum min khauf. Dan mereka diberikan rizki dengan sebab itu. Karena mereka bisa berniaga ke Syam aman, bisa berniaga ke Yaman aman, sehingga pulang membawa rizki makanan yang banyak. Alladzi at'amahum min ju', hingga rasa lapar mereka bisa tercukupi. Baru kemudian Allah mengatakan qul a'udzu birabbil falaq, surat yang ketiga. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, siapa yang memberikan keamanan kepada kalian, siapa yang memberikan rizki kepada kalian, qul, katakan ya Muhammad, yang memberikan itu semua adalah Rabbul Falaq. Seperti itu tertib. Jangan lupa wahai orang-orang Quraisy, kalian bisa berjalan ke Syam, bisa berjalan ke Yaman, pulang membawa makanan, kalian bisa kenyang, kalian tidak takut dari pencurian, perampokan di tengah padang pasir. Itu datang dari mana? Qul a'udzu birabbil falaq. Semua datang dari Rabbul Falaq, Rabb pemilik falak, Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kenapa muawwidhataini ini, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, jatuh setelah suratul Ikhlas. Harusnya suratul Fil, Quraisy, Al-Falaq. Tapi kenapa kemudian jatuh setelah qul huwallahu ahad, suratul Ikhlas? Sebagaimana kita disuruh dalam suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita disuruh mengikhlaskan diri dalam setiap peribadatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka begitu juga kita harus mengikhlaskan juga dalam bab al-isti'anatu wal isti'adzatu. Isti'anah artinya meminta pertolongan, isti'adzah artinya meminta perlindungan. Kalau kita mentauhidkan Allah pada semua ibadah, iyyaka na'bud, maka kita juga iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah juga meminta pertolongan dan perlindungan. Dan pertolongan dan perlindungan ada pada dua surat, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas.
Itulah kenapa jatuh setelah surah Al-Ikhlas. Sebagaimana kita mengikhlaskan dalam ibadah, kita pun harus mengikhlaskan dalam meminta pertolongan dan perlindungan. Dan perlindungan itu serta isti'anah ada pada dua surat itu. Dan Allah mengatakan iyyaka na'bud, setelah itu wa iyyaka nasta'in. Baik, kita masuk dari sini menunjukkan apa? Surah Makkiyah. Lah, kenapa kemudian ada sebagian para ulama mengatakan bahwa ini bukan Makkiyah tapi Madaniyah? Bukan surah Makkiyah, artinya turun sebelum hijrah, tapi ini turun setelah hijrah. Karena melihat asbab nuzul yang lain. Di mana asbab nuzul yang lain ini sebabnya karena tersihirnya Nabi. Dan peristiwa tersihirnya Nabi bukan di Mekah, tetapi di Madinah. Ada seorang Yahudi namanya Labid ibn Aqsam dari kabilah Bani Zuraik. Labid ibn Aqsam dari kabilah Bani Zuraik ini, itu satu keluarga tukang sihir. Satu keluarga. Dia tukang sihir, ya anak-anaknya tukang sihir gitu ya. Memang keluarga sihir. Labid ibn Aqsam dari Bani Zuraik. Kita tahu bahwa permusuhan orang-orang Yahudi di Madinah kepada Rasul itu luar biasa. Dan kita tahu bahwa yang mempelajari sihir yang pertama kali siapa? Yahudi. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma yu'allimani min ahadin ila akhiril ayat. Dahulu di zaman Harut dan Marut, ketika berhasil mengambil kotak yang disimpan oleh Sulaiman di bawah singgasananya dan isinya adalah buku-buku sihir yang dirampas Nabi Allah Sulaiman dari tukang-tukang sihir itu, diambil oleh Harut dan Marut. Tentu karena hasutan syaitan, kemudian dipelajari. Tapi Harut dan Marut mengatakan siapa yang ingin mempelajari sihir jangan kufur. Maka banyak orang-orang Yahudi akhirnya mempelajari sihir kepada Harut dan Marut. Dari sini menunjukkan bahwa yang gemar mempelajari sihir itu orang Yahudi. Dan yang paling kencang sihir itu sihirnya Yahudi. Lah, Yahudi Madinah ini berusaha menyihir Rasul, tapi tidak mempan. Kenapa? Karena Nabi SAW selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah menjaga kamu dari manusia. Wa sayakfikahumullah. Dan Allah akan memberikan kecukupan kepadamu. Akhirnya karena mereka selalu meleset sihirnya, mulailah mereka mendatangi Labid ibn Aqsam, orang Arab tetapi walanya kepada Yahudi karena hidup di kampung Yahudi. Kampung Yahudi itu kan banyak di Madinah kala itu. Yang paling besar tentu 3 kabilah, Bani Nadir, Bani Quraidah dan Bani Unaiqah. Tapi yang kecil-kecil banyak. Karena Yahudi itu kan yang di Madinah ada asal orang Arab, karena banyak interaksi Yahudi dengan Yahudi akhirnya masuk Yahudi. Seperti Labid bin Aqsam ini. Ada yang memang orang Yahudi yang datang dari luar, seperti kabilah tadi yang saya sebutkan, Bani Unaiqah, Bani Nadir. Kemudian Bani Quraidah ini kan Yahudi-Yahudi dari Yerusalem yang kemudian hijrah ke Madinah. Karena beratus-ratus tahun mereka berinteraksi dengan orang Arab, banyak orang Arab jadi Yahudi. Nah, salah satunya Labid ibn Aqsam. Mereka datang kepada Labid bin Aqsam karena terkenal sihirnya hebat, untuk menyihir Nabi SAW dengan imbalan yang besar. Mereka merasa dihinakan oleh Rasulullah SAW karena kesalahan mereka sendiri membuang perjanjian. Maka mulailah kemudian Labid ibn Aqsam memerintahkan keluarganya untuk mencuri bukhul, karena sihir yang paling jahat itu kalau sudah menggunakan bukhul, dan bukhulnya diambil dari sisir Rasul dan rambut dari rambut Rasul yang terlilit di sisi Rasul.
dan jumlah rambut yang terlilit itu 11 rambut, dan itu akan berhadapan dengan 11 ayat. Katakan tadi ada faedah kenapa jadi 11 ayat. Qul a'udzu birabbil falaq 5 ayat, Qul a'udzu birabbin nas 6 ayat. Kalau digabungkan 11 ayat menghadapi 11 helai rambut Rasul yang dijadikan puhul untuk menyihir Rasul. Berhasil mereka mengambil sisi Rasul yang terlilit rambut-rambut Rasul di sini. Dengan buhul inilah mereka menyihir Rasul. Kemudian mereka meletakkan buhul itu di sebuah sumur namanya Ranunah. Sumur Ranunah. Disitulah kemudian Labid ibn Asam dan keluarganya menyihir Rasul dan meletakkan buhulnya di situ, di sumur Ranunah itu. Subhanallah. Tentu tidak lepas dari qada wal qadar. Nabi SAW tersihir oleh keluarga Labid bin Asam. Tetapi tersihirnya Rasul tidak mempengaruhi wahyu sama sekali. Hanya Nabi SAW melemah badannya. Kita tahu bahwa Rasul itu kuat fisiknya, tidak pernah sakit Rasul itu. Walaupun usianya sudah tua gitu ya, sudah di atas 50, kepala 50 gitu, 5 tahun 50 tahun ke atas. Kan Rasul berpoligami itu di atas 50 tahun usianya. Istrinya banyak, tentu banyak istri banyak pikiran kan itu. Dia pun menjadi pemimpin negara, pemimpin pasukan, pengatur strategis, harus melayani rakyatnya, begitu seterusnya. Tapi Rasulullah SAW itu sehat orang, tidak pernah sakit. Tetapi ketika terkena sihir Labid bin Asam ini melemah badannya. Bukan hanya itu saja, terkadang Nabi SAW terhayalkan seolah-olah dia mendatangi sesuatu padahal tidak mendatanginya. Contoh umpamanya tiba-tiba Rasul mandi junub padahal tidak junub semalam itu, dan itu berlangsung selama 6 bulan. Pengaruh sihirnya Labid bin Asam itu selama 6 bulan. Yang curiga kepada Rasul adalah Aisyah radhiyallahu anha. Curiga Aisyah, ada apa dengan suaminya? Kenapa kok sifatnya aneh? Sehingga Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau ini seolah-olah ya'tika syai' walam ya'ti, mendatangi sesuatu padahal engkau tidak mendatanginya? Seolah-olah Rasul junub padahal tidak junub, gitu maksudnya. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, cobalah engkau minta fatwa kepada Rabb. Maka Nabi SAW akhirnya selesai ibadah Isya, setelah mendapatkan masukan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasul pun salat. Langsung pada Isya langsung salat. Dan tidak tidur. Malam itu dia habiskan untuk salat qiyamul lail. Dia hendak meminta fatwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika mendekati subuh, manusiawi, Rasul juga kayak kita, ngantuk juga. Tertidurlah Rasul sebentar. Ketika tertidur itulah turun Jibril dan satu malaikat yang lainnya, ada yang mengatakan Mikail, ada yang mengatakan yang lainnya, turun menemui Rasul yang sedang berbaring itu. Kemudian Jibril pun berdiri di samping Nabi SAW bertanya kepada malaikat yang bersamanya, ada apa dengan si Muhammad ini? Maka malaikat yang satunya mengatakan matbub. Orang Arab menyebutnya sihir itu dengan tib. Orang ini terkena sihir. Maksudnya Nabi SAW. Maka Jibril mengatakan, siapa yang berani menyihirnya? Maka malaikat satunya mengatakan Labid ibn A'sam al-Yahudi. Seorang Labid ibn A'sam Yahudi. Ainahu, di mana sihirnya? Di mana diletakkan buhul sihirnya itu? Maka malaikat yang satu fi bi'ri ali fulan, di sumurnya Bani Fulan, maksudnya sumur Ranunah. Kemudian
Malaikat ini mendatangi sumur tersebut dan betul di situ ada kuhulnya, kemudian meruqyah Nabi SAW dengan menurunkan 2 surat perlindungan. Maka Jibril membaca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan. Hilanglah sihir Rasul. Setiap Jibril membaca 1 ayat qul a'udzu birabbil falaq, rontoklah 1 buhur. 2 ayat 2 buhul, 3 ayat 3 buhul, sampai ketika 11 ayat Jibril baca, rontoklah 11 buhul yang bersumber dari 11 rambut Rasul yang terlilit di sisir Nabi SAW. Maka terlepaslah sihir dari jasad Rasul. Ikhwan, soal masalah kisah ini ada sebagian orang yang kemudian mengingkari, tidak mungkin Rasul terkena sihir, bukankah Rasul itu maksum gitu. Sampai akhirnya tajarru, beraninya mereka sampai tingkat melemahkan hadis karena membawa keperasaan. Melemahkan hadis itu dibawa keperasaan. Mungkin Nabi terkena sihir, Nabi kan maksum gitu. Riwayat ini tercantum dalam Sahih Bukhari, tercantum dalam kitab-kitab sunnah, dan disahihkan para ulama, hingga harus kita katakan sami'na wa ata'na. Dan tersihirnya Rasul tidak ada kaitan dengan masalah wahyu, tidak mempengaruhi wahyu Rasul yang diturunkan Allah kepada dia, karena hanya mempengaruhi fisik Rasul saja, tidak mempengaruhi akal Rasul. Rasul sadar, sehat gitu ya, akalnya sehat, Rasul tidak gila, sehingga tidak ada kaitan antara kemaksuman dengan terkena sihir. Justru memperkuat bahwa Rasul itu adalah manusia sama dengan kita. Kita makan, Rasul makan, kita minum, Rasul minum, kita sakit, Rasul pun bisa sakit. Kita terkena sihir, Rasul pun bisa terkena sihir. Makanya dalam syahadat kita senantiasa mengatakan abduhu wa rasuluhu, kan itu. Hamba Allah dan Rasulnya. Dia bukan malaikat, dia hamba sama dengan kita. Tetapi abdun fala yu'bad wa rasulun fala yu'bad. Hamba jangan disembah dan Rasul jangan didustakan. Dari asbab nuzul inilah bahwa turunnya muawwidhataini qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas ini disebabkan kisah Labid bin A'sam dari Bani Zurek ini. Maka ulama yang kedua mengatakan bahwa 2 surat ini adalah madani, turun setelah hijrah, karena peristiwa Labid bin A'sam itu kan di Madinah. Di Mekah mana ada orang Yahudi yang orang-orang dakwah Nabi. Orang Yahudi itu muncul di kota Madinah. Di Mekah itu musuhnya musyrik Arab saja. Ini diantara khilaf kenapa disebut Makkiyah. Bagi yang mengatakan Makkiyah karena turun setelah suratul Fil dan surah Quraisy, dan keduanya di permulaan dakwah, maksudnya di kota Mekah. Dan pendapat yang kedua Madani disebabkan ada kisah Labid ibn A'sam, dan itu pula menjadikan asbab nuzul dari 2 surat berlindung. Baik, kita masuk pada ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakan ya Muhammad, a'udzu, aku berlindung, bi rabbi, dengan Rabb al-falaq. Apa sih yang dimaksud falak? Ada yang mengatakan falak itu artinya falak subuh, falikul isbah. Artinya falak itu cahaya di waktu
subuh, menjelang pagi. Artinya berlalunya malam dengan datangnya cahaya fajar. Nah, itulah falak. Falikul isbah. Makanya Rasul ketika bermimpi seperti falak subuh. Malamnya mimpi, besoknya jadi kenyataan. Jadi falak itu cahaya yang menunjukkan hilangnya malam. Seolah-olah ketika Allah Subhanahu wa taala katakan kul a'udzu birabbil falak, ya Muhammad berlindunglah dengan Rabb pemilik falak, artinya berlindung kepada Allah yang menciptakan adanya cahaya, yang menciptakan adanya terang, yang menciptakan adanya siang. Berlindung dari apa? Dari kejahatan di malam hari. Jadi kata-kata qul a'udzu birabbil falaq itu seolah-olah Allah ingin katakan, ya Muhammad, berlindunglah dengan Rabb pemilik cahaya, cahaya siang, cahaya pagi, dari kejahatan di malam hari. Karena kejahatan itu menguat di malam hari. Kejahatan itu paling jahat itu di malam hari. Nanti saya jelaskan kenapa malam hari menjadi sarang kejahatan. Ada yang mengatakan falak itu artinya terbelah. Falak, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman tentang masalah alam semesta ini, dulu langit dan bumi ini kanata ratqan fa fataknahuma, kan begitu. Dulu alam semesta ini menyatu, kemudian Allah pecah. Apa teorinya itu? Big Bang, ya. Teori Big Bang. Hancur kan? Jadi satu-satu gitu. Allah katakan rotqan, awalnya nempel, kemudian fafataknahuma, kemudian kami pisahkan antara langit dan bumi. Makanya ada istilah ratqun, fatkun, falqun, khalqun. Itu dalam bahasa Arab. Awalnya nempel, kemudian terpisah, kemudian membelah, kemudian tercipta kehidupan. Ratkun nempel, fatkun pecah, falqun falak terbelah, baru khalqun tercipta alam semesta dan kehidupan. Karena setiap kehidupan itu berawal dari belah, pecah. Kita lihat telur, apabila hendak mengeluarkan anak ayam, kan pecah dulu telur itu kan, kemudian keluar anak ayam. Semua binatang yang dimulai penciptaannya dari telur, mesti telurnya pecah dulu baru keluar. Macam mana dia mau keluar dari telur itu? Pecah dulu baru keluar. Antum nanam biji, biji apa saja antum tanam, pasti dia belah dulu baru keluar tangkainya. Termasuk penciptaan kita seluruh manusia dari setiap wanita, maka belah dulu baru keluar kita. Apapun penciptaan itu dari pembelahan. Sehingga seolah-olah falak di situ adalah bidayatul haya, permulaan kehidupan. Mau binatang, mau tumbuhan, manusia, itu diawali dari falak. Jadi falak itu seolah-olah apa? Bidayatul haya, permulaan kehidupan. Qul a'udzu birabbil falak, artinya katakan ya Muhammad, dengan Rabb yang memulai kehidupan manusia, memulai kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, dan segala sesuatu, termasuk langit dan bumi juga asalnya nempel kemudian pecah, kan begitu. Itulah makna lebih umum daripada makna falak subuh. Seolah-olah Allah ingin katakan bahwa Allah itu Rabbul falak, Rabb semua makhluk. Makhluk apa saja. Tapi yang namanya makhluk Allah itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Tidak semua baik gitu ya yang Allah ciptakan itu. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Makanan, ada yang bisa makan, ada yang bisa kita makan, ada yang tidak bisa kita makan. Antum makan lalapan, tidak semua daun antum makan kan?
Masa antum makan daun nangka kayak kambing juga? Ada daun kalau antum makan beracun, mati antum. Jadi ada ya, daun yang bisa dimakan. Daun pintu jelas tidak bisa dimakan. Artinya bahwa ada sesuatu yang bisa kita makan, ada yang tidak bisa kita makan. Ada yang bisa kita minum, ada yang tidak bisa kita minum. Yang Allah ciptakan ini. Ada yang beracun, ada yang tidak beracun. Ada yang menyehatkan, ada yang membuat penyakit gitu ya. Artinya ciptaan Allah itu ada yang baik, ada yang buruk. Dan kalau kita cerita yang buruk, dari seluruh keburukan yang paling buruk, di sini dalam suratul Falaq. Dari semua keburukan yang Allah ciptakan itu yang paling buruk, yang harus kita hindari, yang kita akan bahas dalam suratul Falaq. Apa itu? 3. Min syarri ma khalaq. Apa min syarri ma khalaq itu? Dari setiap keburukan yang Allah ciptakan itu. Pertama, ghasiq idza waqab. Yang kedua, an-naffatsati fil uqad. Yang ketiga, hasid idza hasad. Ini 3 perkara dari rincian min syarri ma khalaq, dari keburukan yang Allah ciptakan. Pertama, dari keburukan yang Allah ciptakan yang paling bahaya adalah ghasiq idza waqab. Min syarri ghasiqin idza waqab. Apa itu ghasiq? Ada beberapa penafsiran para ulama apa itu makna daripada ghasiq. Pertama, ghasiq itu artinya malam. Artinya kita berlindung dari keburukan di malam hari. Karena malam itu menguat keburukan, beda dengan siang. Perampok rata-rata malam, ya kan? Yang suka nyuri-nyuri rata-rata malam. Kehidupan malam, diskotik dengan berbagai macam maksiatnya itu malam. Terus siang dirazia lah ya. Kemudian apa lagi? Tukang sihir membuka praktek sihirnya di malam hari. Binatang-binatang buas keluar di malam hari. Apapun, termasuk jiwa kita itu untuk mendorong maksiat itu biasanya di malam hari. Pada malam hari jiwa kita ini mendorong untuk maksiat tuh. Ya, karena malam itu adalah sarang kejahatan. Makanya ada waktu yang disebut dengan waktu syaitan. Kata ulama, dari ba'da isya sampai sepertiga malam akhir itu disebut waktu syaitan. Orang disuruh begadang, orang disuruh ngobrol, orang disuruh kuliner sampai jam 12 malam. Jam 1 tidur, sepertiga malam mana bangun. Subuh pun 12 gitu ya. Itu yang pertama, ghasiq itu artinya malam. Yang kedua, ghasiq itu artinya bulan purnama. Jadi semakin bulan itu menguat pada tanggal 15, dan bulan purnama dimulai tanggal 13 membesar, tanggal 14 makin besar, tanggal 15 sempurnalah bulan itu menjadi bulan purnama, Lailatul Badri. Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, ista'idhi bihada. Aisyah, berlindunglah kepada itu. Maksudnya bulan purnama. Karena semakin menguat bulan itu, kejahatan semakin menguat. Laut di bulan purnama pasang. Termasuk darah kita itu mengikuti pasang surutnya laut. Kalau laut pasang, darah kita juga naik. Makanya kenapa disunahkan hijamah, berbekam. Ya, di pertengahan bulan itu sunnah bekam untuk meredakan darah. Sebab kalau darah naik itu bawanya emosi saja. Kan gitu kan. Orang darah tinggi itu kan emosi saja bawaannya. Maunya marah, banting sana banting. Kemudian disunahkan lagi puasa Ayyamul Bid. Ada puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Kenapa? Karena di malam bulan purnama menguat kekuatan syaitan.
untuk melemahkan kekuatan setan itu dengan cara dua, hijamah dan puasa. Itu sunnah hukum. Puasa melemahkan sehingga kekuatan setan melemah. Hijamah juga sama, karena setan masuk kepada tubuh manusia itu dari jalan darah. Dengan disedotnya, setannya kesedot lah kan. Makanya orang habis hijamah itu kan lemas, banyak tidur saja kan. Malas mau maksiat kalau sudah tidur. Jadi dua sunnah itu untuk melemahkan kekuatan setan. Makanya kalau dulu saya masih kecil-kecil, di zaman jahiliyah, kalau nonton film bertepatan hari Jumat, bulan purnama, Jumat Kliwon, ada suara anjing, serem kayaknya. Jadi identik purnama itu dengan film-film serem zaman dulu tuh. Ya kan, kalau sudah Jumat Kliwon purnama ada suara anjing, sudah itu. Datang sundel bolong lah, apa-apa macam-macam, ya kan. Hantu-hantu itu, hantu belau macam keluar semua. Ya karena memang diidentikan bulan purnama itu dengan kekuatan setan. Makanya untuk melemahkan dengan cara puasa dan hijamah. Ada yang mengatakan bahwa ghasik itu artinya setiap yang berjalan di malam hari dan tidak bisa dilihat. Yasril lail walam yura, sesuatu yang berjalan di malam hari dan tidak bisa dilihat. Dan ini mencakup segala sesuatu, termasuk syaitan. Setan kan bisa melihat kita, kita tidak melihat mereka. Maksudnya setan dari kalangan jin, termasuk ghasik. Termasuk juga ghasik itu semua yang berkaitan dengan virus-virus, mikrobat-mikrobat, virus-virus, baik virus-virus yang mematikan ataupun yang tidak mematikan, itu tersebar di malam hari. Tersebar di malam hari, termasuk virus corona dan yang semacamnya. Itu lebih banyak tersebar di malam hari. Dari mana kita tahu? Dari penafsiran ghasik. Ghasik itu sesuatu yang membahayakan yang tersebar, termasuk dalamnya setan, virus-virus macam-macam gitu kan. Seperti kita lihat orang-orang yang naudzubillah berzina kemudian terkena penyakit AIDS di malam hari, ya kan? Atau penyakit-penyakit yang lainnya. Makanya kita berlindung di malam hari itu. Termasuk binatang-binatang yang berbisa, ular dan semacamnya, itu keluar di malam hari. Maka itu disebut ghasik. Nah, kita berlindung dari ghasik itu. Min syarri ghasiqin idza waqa. Karena ghasik ini sangat bahaya, baik diartikan malam, baik diartikan purnama, baik diartikan semua yang berjalan di malam dan tidak terlihat, semua bahaya. Sebab itulah kita berlindung dari ghasik ini, karena ini musuh yang pertama, kejahatan yang pertama yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Wallahu a'lam. Kita berhenti sampai kalimat min syarri ghasiqin idza waqa. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan ke depan dan pada tempatnya. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.